Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita harus paham supaya kita tidak liar pendapat kita. Kita tidak gampang mengkafirkan seseorang karena belum terpenuhi syarat-syaratnya. Karena berbahaya sekali, wahai sekalian, kalau kita sudah masuk di wilayah kafir, sangat berbahaya sekali. Tidak boleh sembrono mengkafirkan seseorang kalau tidak memenuhi syarat. Tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh tidak mengkafirkan orang yang memang sudah kafir. Karena juga berbahaya. Orang yang kafir lalu tidak dikafirkan berbahaya. Berbahaya. Sebagaimana berbahayanya orang mukmin yang fasik. Ini orang mukmin yang fasik. Beda sekali orang mukmin fasik dengan orang kafir. Kalau orang mukmin yang fasik masih ada imannya, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, itu namanya fasik. Yang belum tentu harus dihukumi kafir muayyan. Ada namanya kafir mutlak, ada kafir muayyan. Kafir mutlak ini kafir secara umum, mungkin dihukumi itu kafir, tetapi tidak boleh disebut sebagai kafir muayyan atau kafir yang memenuhi syarat-syarat divonis sebagai orang kafir meskipun perbuatannya kafir. Kemarin kita sudah bacakan hadis kan, gimana seperti Nabi man ata, siapa yang mendatangi arrafan, tukang tenung, tukang tebak, dukung, peramal, apapun namanya, kemudian dia fas'al alai, dia bertanya, wa tasaddaq, dan dia benarkan, dia bertanya, dia benarkan, faqad kafara bima unzila ila Muhammadin, sungguh dia telah kafir. Tapi datangnya dia ke dukung, datangnya dia ke tempat-tempat yang semacamnya itu kafir namanya, tapi tidak boleh dihukumi langsung menjadi memenuhi syarat kekafiran. Karena siapa tahu dia datang dia tidak tahu, atau dia datang karena terpaksa, atau dia tahu dia sangka bahwa bukan dukung, perbuatannya kafir, tapi hukum aslinya orang ini tidak boleh langsung dihukumi kafir. Sebagaimana kita sering baca, man ata haidan imratan haidan au fi duburiha, siapa mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau fi duburiha, atau di duburnya, faqad kafara bima unzila ila Muhammad, dia sudah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Itu kafir, tapi kafirnya sekalian tidak boleh dihukumi kafir muayyan. Tidak boleh kafir dihukumi menjadi kafir, tapi istilahnya dia kafir, tapi bukan non-Islam. Sekali lagi ini bukan non-Islam. Ya, jadi kadang-kadang makna non-Islam itu jauh lebih sadis dibanding dengan kafir. Meskipun jangan diartikan bahwa kafir itu semuanya non-Islam. Nah, kita masuk sekalian, ya, bahaya takfir, bahaya memvonis seseorang itu kafir. Satu, tidak halal baginya istrinya untuk tinggal bersamanya. Jadi kalau sudah salah satunya kafir, apakah suaminya kafir atau istrinya kafir, itu maka wajib dipisahkan suami istri, otomatis jatuh cerai. Nah, coba bayangkan Pak, kalau orang sudah berumah tangga lalu dihukumi dia kafir, salah satunya kafir, tidak boleh bersatu dalam sebuah ikatan. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, berzina, dan kalau ada anaknya, status apa anaknya? Ini tidak boleh sembarang menghukumi seseorang itu kafir. Dua, anak-anaknya tidak boleh tinggal dalam kekuasaannya. Kenapa?
Ini anak orang yang mukmin. Tidak boleh dipelihara oleh orang tua yang kufur. Karena penguasaannya sangat jelek sekalian. Menyelamatkan akidah itu wajib. Menyelamatkan iman itu wajib. Ya. Karena kalau dia berada dalam kekuasaannya, dia akan berpengaruh dengan anaknya. Dia akan berpengaruh dengan keturunannya. Karena itu wajib dipisahkan. Ya. Konsekuensinya berat. Kemudian yang ketiga, akan hilang hal perwaliannya dan pertolongannya dari masyarakat Islam. Jadi kalau dia kafir, anaknya menikah, tidak boleh menjadi wali. Iya, dia kafir, dia punya anak, anaknya menikah. Siapa walinya? Meskipun hidup bapaknya beralih, tidak boleh lagi bapak jadi wali. Saudaranya tidak boleh dia. Kalau dia kafir, pamannya tidak boleh, anaknya tidak boleh kalau dia kafir. Meskipun secara hukum nasab dia wali nasab, tapi tidak boleh ketika kafir. Yang keempat, wajib diajukan ke depan pengadilan Islam untuk dijatuhi hukuman murtad. Kalau dihukumi hukuman murtad, sekarang wajib dibunuh. Dan setelah terpenuhi syarat-syarat itu. 5, jika meninggal maka tidak boleh berlaku hukum-hukum Islam atasnya. Tidak boleh dimandikan mayatnya. Tidak boleh disolati. Tidak diperlakukan dibungkus kain kafan sebagai mestinya. Tidak dibungkus pun boleh dia. Tapi dikubur iya. Dikubur wajib. Orang kafir itu wajib dihadiri pemakamannya. Boleh dihadiri pemakamannya. Karena kalau dia tidak dikubur, busuk. Dan dia mengganggu. Tapi tidak dimandi, tidak berdosa. Karena dia apanya mau dimandi dan memang tidak ada. Tidak nilai kebaikannya. Ya. Nah, di sini nanti berbahaya sekalian jika orang itu murtad. Atau tidak jelas agamanya, mau dimandi atau tidak. Yang keenam, jika meninggal dalam keadaan kafir, wajib mendapatkan laknat dari Allah dan jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam api neraka. Ini kekal, Pak. Ini kekal ini. Ya. Jadi wala yazaluna, mereka tidak berhenti, orang-orang kafir itu akan memerangi, yuqatilunakum hatta yaruddukum an dini fayamut. Wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hilang semua amalnya itu. Hilang semua amalnya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu di surah Al-Baqarah. Hilang semua amalannya, dia kekal. Berbeda orang mukmin yang berbuat dosa, katakanlah mencuri lalu ditembak, mati dalam keadaan mencuri, dalam keadaan berzina. Ini berbeda dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Berbeda status hukumnya. Satu disiksa karena kefasikannya, satu dihukumi kekal karena kekafirannya. Ketujuh, tidak didoakan dengan rahmat dan tidak dimohonkan. Ya, jadi kita datang di kuburannya tidak boleh assalamualaikum. Tidak boleh mendoakan orang itu kalau sudah meninggal, tidak boleh. Ketemu saja di dunia, kalau dia masih hidup, tidak boleh didoakan supaya dia mendapat rahmat. Tapi kalau dia mendapat hidayah, boleh selama masih hidup. Kalau orang kafir kan tidak boleh kita bilang assalamualaikum, tidak boleh. Tapi kalau dia hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, boleh. Karena itu kalau orang bersing orang kafir, ya, kalau kita misalnya bersin, kalau dia bersing, dia bilang alhamdulillah, tidak boleh kita bilang ya rahamukallah, tapi langsung yahdikumullah. Hatta, ya, jadi langsung dipotong, bukan ya rahamukallah, tapi yahdikumullah. Itulah hadis Bukhari. Jadi ada berapa perlakuan istimewa jika itu orang kafir. Karena itu saya mohon sekali lagi, jangan antum gampang menjatuhkan takfir kepada seseorang. Karena vonis ini
efeknya sangat besar. Efek besar. Ya. Sini dalam Al-Quran, maka nalin nabi, tidak pantas bagi nabi walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Tidak pantas nabi, tidak pantas orang beriman. Ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun orang musyrik. Di masa orang musyrik sekalian, juga musyrik yang kafir ya. Musyrik nama lain kekafiran. Kalau musyriknya musyrik akbar, sama dengan kafir yang akbar, kafir yang besar. Musyrik, kalau musyrik kecil nanti ada babnya, seperti riya, sum'ah, sholat dengan dibikin-bikin, itu kan riya, kafir itu. Syirik itu, tapi syiriknya syirik kecil, tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Ya. Ada orang yang berpuasa lalu mempertontonkan puasa sunnahnya, itu musyrik. Tapi syiriknya syirik asgar. Syirik asgar seperti riya, itu masuk dalam kategori syirik. Itu boleh dimohonkan ampun selama dia tidak masuk pada syirik yang besar. Kalau dia syirik akbar, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia sudah masuk syirik akbar, itu syirik besar. Walau kanu ulil qurba, meskipun yang ya keluarga dekatnya yang meninggal itu, meskipun keluarga dekatnya, mimba di mata tabayyana lahum, ya keluarga dekat di sini bisa jadi ayahnya, bisa jadi ibunya, bisa jadi saudaranya, bisa jadi keluarga dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas, ini berarti harus ada hujjah bagi mereka, ada dalil yang harus sampai kepada mereka, penjelaskan kepada mereka tentang masalah itu, bahwa mereka itu ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni jahim atau jahannam. Jemaah sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking beratnya ini, Pak, sehingga kita penting angkat masalah ini ya. Jadi adanya kasus dulu hukum kafir, maka kita angkat ini masalah ini untuk penjelasan lebih rinci insyaallah.